Fakta-fakta skandal ekspor emas senilai Rp189 triliun yang dibongkar Sri Mulyani. Dalam rapat DPR RI dan Menko Polhukam Mahfud MD, di Gedung DPR Senayan, Selasa, 11 April 2023, Sri Mulyani membongkar skandal ekspor emas. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan skandal ekspor emas batangan di Direktorat Jenderal Bea Cukai tersebut bernilai Rp189 triliun. Dalam rapat tersebut juga menjabarkan dengan jelas kronologi kasus itu hingga penindakan yang telah diambil. Berikut sederet fakta perkara kasus ekspor emas di Direktorat Jenderal Bea Cukai tersebut bernilai Rp189 triliun seperti melansir dari suara.com. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ekspor emas senilai Rp189 triliun itu terjadi pada 2016 lalu. Menurut dia, ketika itu Ditjen Bea Cukai menangkap sebuah perusahaan yang akan melakukan ekspor emas melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di tahun 2016, tepatnya tanggal 21 Januari, pihak Dirjen Bea Cukai sudah menangkap dan menindak atas ekspor emas yang dilakukan PTX melalui kargo Bandara Soekarno-Hatta, ujar Sri Mulyani dalam rapat tersebut. Skandal ekspor emas ini, menurut Sri Mulyani, terungkap berkat dari salah satu surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Menkeu mengatakan, transaksi emas itu masuk dalam salah satu dari 65 surat PPATK yang masuk dalam kategori transaksi perusahaan atau korporasi. Dari 65 surat, ada satu surat yang menonjol, yang berisi transaksi Rp189 triliun yang menyangkut transaksi bea cukai dan pajak. Surat ini nomornya SR205, ungkap Sri Mulyani. Menteri Keuangan melanjutkan, dalam menjalankan aksinya, pelaku memalsukan surat izin ekspor agar bisa meloloskan emas tersebut ke luar negeri. Dalam surat izin yang diajukan pelaku, tertera barang yang akan diekspor adalah emas perhiasan. Namun di dalam kargo, Bea Cukai malah menemukan emas batangan. Menurut Menkeu, setelah menangkap pelaku di perusahaan tersebut, Ditjen Pajak langsung menindak yang bersangkutan. Tak butuh waktu lama, setelah ditangkap, pelaku langsung ditindak. Pelaku langsung menjalani proses penyidikan hingga ke pengadilan. Sri Mulyani melanjutkan, setelah bergulir di pengadilan, dua pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Meski begitu, dalam putusan akhir, pengadilan menetapkan PTX sebagai pelaku korporasi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dan denda sebesar Rp500 juta. Setelah kejadian itu, Ditjen Bea Cukai langsung mengetatkan pengawasan ekspor emas melalui jalur merah, sebagai bentuk pencegahan. Menurut Sri Mulyani, setelah proses pengadilan selesai, Bea Cukai menggandeng PPATK melakukan case building atau mendalami perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PTX. Terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP nilai transaksi Rp189 triliun yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam di Komisi 3.